Soal cacingan ini tiba-tiba heboh padahal edukasi udah banyak. Gara-gara ada salah satu, kita harus turut berduka salah satu anak kecil yang wafat karena askaris. Betul. Nah soal cacing ini gimana dok? Kok bisa sampai menyebabkan wafat? Dan cara mencegahnya gimana dok kalau ke anak itu? Yo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan senior saya, tapi nggak kelihatan. Saya di sini POV-nya sebagai seorang ayah bapak. Karena kali ini kita berdiskusi dengan sejawat saya, dokter anak yang lumayan terkenal. Terkenal di media sosial. Kita sambut bersama Dokter Laki-Laki. Oh iya. Bacanya Lucky apa Laki dong? Lucky. Kayak nama bandnya anaknya Pak Ahmad Yes, Dhani Lucky ya? lagi. Dok, langsung to the point dok. Dokter ini bisa diceritakan backgroundnya nggak? Kok bisa memilih sebagai pediatrik? Itu kayaknya salah satu, jadi buat kawan-kawan sekalian, dokter pediatrik atau spesialis anak itu salah satu dokter dengan stres yang lumayan tinggi selain obgyn dan anestesi. Ya. Dan saya menganggap orang yang memilih dokter anak itu luar biasa karena saya tuh takut lihat bayi dok. Pas jadi koas, lihat bayi agak trauma. Ya. Apalagi pas suruh nginfus. Nah, monggo Pak Dokter Lucky. Ya, sebenarnya dokter anak itu saya nggak milih sih, saya dipilih lah ya. Duh, Dipilih saya sebagai dokter anak. kok bisa? Awalnya tuh pengen main lain gitu, pengen yang bedah-bedah gitu. Urologi, Oh sama ya? jantung. Makanya kalau dokter mau spesialis tuh kayaknya harus ngebeles gitu ya. Pisau. Pisau gitu. Terus tapi kayaknya ketemu pasien anak itu beda ya. Kalau kita ngomong dewasa, sakit apa Pak? Ngomong. Apa? Bisa ngomong. Bayi gimana? Ya itu Susah. ketakutan saya tuh. Nah, iya jadi itu jadi hal yang menarik ya. Menurut saya bisa ngelihat seorang pasien gitu, tapi bukan dari verbal aja, tapi dari lihat raut mukanya, lihat dari riwayatnya. Riwayatnya kan kalau anak kan benar-benar dari ibu hamil nih, riwayatnya gimana? Lagi lahirnya gimana? ASI-nya gimana? Stimulasinya gimana? Nutrisinya gimana? Jadi panjang, itu menarik banget. Kalau sekarang kan lagi ramai holistik. Iya, betul. Dokter holistik, lalu dibilang kalau dokter tuh cuman obatnya aja. Betul. Kita tuh lebih holistik dari holistik. Saya tuh melihat orang pediatrik cerita tuh nggak relate. Saya tuh tahu takut anak kenapa? Ya karena nggak bisa ngomong dok. Iya. Ya, saya ngegas. Situ sakit apa? Nggak ada, itu ketakutan saya. Kok bisa malah men-challenge sih? Iya. Itu di titik kapan merasa ini challenge nih? Koas, Challenge. internship atau pas praktek? Pas praktek. Sebenarnya praktek itu banyak. Salah satunya adalah di ICU. Ya ini sebenarnya udah agak gede anaknya ya. Tapi ngebuat saya, saya sambil dokter anak adalah ketika kita ketemu dengan pasien DBD. DBD itu kan gejalanya kan sangat bervariasi ya. Betul. Ada yang cuma demam, 3 hari, 5 hari selesai. Betul. Minum saja, selesai. Tapi ada satu kasus yang namanya DSS. Dengue Shock Syndrome. Oke. Dengue Shock Syndrome itu udah kayak susah banget kan. Karena dia permasalahannya bukan trombosit yang rendah, tapi ngebikin pembuluh darahnya bocor halus. Betul. Sehingga pas banyak keluar, anaknya kekurangan cairan. Ya. Disertai dengan bisa ngebuat multiple organ failure. Ya. Jantungnya bermasalah, imunitasnya bermasalah. Saya sebagai dokter umum, jaga di ICU, dioperin seorang anak 6 tahun, obesitas, masuk dengan DBD. Tahun berapa itu? 2014. Wah. Tahun sebelum saya sekolah lah. Aku baru koas tahun kedua. Terus? Ya, dioperin. Dok, operan ya, pasiennya DBD. Oke. Anak, sadar masih, Oke. masuk ke hari ke-5. Masuk hari 4, hari ke-5. Gitu. Kayak tahu bahwa DBD, hari fatalnya, Ya. hari-hari berbahayanya, itu hari ke-4, hari 5, 6, 7. Siklus pelanak kuda. Siklusnya. Jadi dia demam gak hilang, tapi disitulah mulai terjadi shock. Pembuluh darahnya mulai banyak yang bocor. Yang parahnya anaknya obesitas, di mana obesitas terus juga pembuluh darah jadi makin susah kan. Iya betul. Anaknya gelisah, kekurangan cairan, infusnya lepas. Saya kayak, apa yang bisa saya lakukan nih? Padahal kan kita tahu DBD kan intinya anaknya sampai kekurangan cairan. Betul. Iya kan? Orang dia pembuluh darahnya bocor semua, plasmanya, dia sampai kekurangan cairan. Iya. Lah, anaknya obesitas. Infus nggak bisa, apa yang saya bisa lakukan nih? Saya udah telepon dokter anaknya, aduh susah sekali nih.
kita harus masukin CVC dan lain-lain. Itu adalah salah satu malam yang paling berat di hidup saya. Bener-bener, saya bisa melakukan sesuatu nih. Tapi memang keadaannya berat, sudah dipasang juga nggak bisa. Akhirnya anaknya lewat. Oh ya? Iya, kasus DBD sampai meninggal tuh sebenarnya lumayan memukul gitu buat dokter jaganya gitu. Wah, saya kok bisa DBD meninggal di tangan saya. Terus besoknya dipanggil, kita buat kasus yuk. Kita buat bukan sebagai ngejas atau apa ya. Kita belajar di sini. Jadi dikumpulkan study case. Kenapa anak ini bisa meninggal? Saya mau cari jurnalnya. Kenapa ya? Ternyata memang obesitas, ada anak itu meningkatkan risiko DSS karena interleukinnya lebih tinggi. Badai peradangannya lebih heboh. Jadi risiko anak DBD 5 tahun, 6 tahun dengan obesitas itu lebih tinggi DSS-nya. Ya udah nih, ternyata memang benar kayaknya dapat sih. komorbid 1 berarti. Iya, dengan DSS. Apalagi hari segitu dan memang harusnya infusnya juga harus lebih banyak, harus lebih besar. Infusnya lepas, pemudarannya udah mengecil, kayak udah nggak bisa ngapain. Wah udah deh. Dan ternyata saya baca jurnal menarik juga deh, ternyata banyak sekali. Bukan cuman ngomongin anak sakit yang bentuk pilek, tapi ini benar-benar suatu penyakit yang bisa ke anak ini kan banyak sekali beda loh antara anak yang 5 tahun dengan anak yang 1 tahun. Kita belajar lagi. Kan anak-anak juga beda ya. Ada bayi, ada balita, ada pubertas. Betul. Itu beda semua. Oke. Jadi ini luas banget. Dan menarik, jadi challenging gitu. Oke, ambil pediatri. Gara-gara itu? Iya. Soalnya pasienku salah satu yang pada waktu aku koas tahun kedua wafat tuh deres Wates. Sama, tapi wafat juga. Pasiennya aku jaga itu dalam kondisi jaga tuh wafat di depanku dari pasien bayi kejang. Pertama panas tinggi, hari kedua, hari ketiga tiba-tiba kejang non-stop. Itu udah masuk protokol kejang tuh sampai revenitoin dan kawan-kawan. Tapi lewat. Nah tapi defense mekanismenya dokter sama saya beda. Kalau dokter kan malah semangat mencari. Itu aku drop itu seminggu. Nah karena aku tuh belum pernah melihat pasien tuh meninggal. Melihat pasien meninggal. Itu Kalau pasiennya lansia, mohon maaf ya. Ya. Lansia ketemu dengan pasien bayi meninggal. Wah itu beda. Filia pas aku bayi itu beda itu adalah pas keluarganya datang mengucapkan makasih. Karena sebagai dokter kita merasa fail saat itu karena kok iso lewat. Dari itu aku sempet 5 hari 5 malam tuh bingung, nafsu makan menurun, bingung. Sampai akhirnya curhat sama dokter anak di sana baru di training. Tapi gara-gara itu aku malah takut banget kalau lihat bayi berusia 1 tahun sampai 2 tahun. Sangat takut. Pasti harus didampingi sama orang yang jago. Nah, kita defense mechanism beda. Nah, itulah alasan kalau aku punya anak 2. POV-ku di sini itu sebagai seorang bapak yang konsultasi ya. Aku punya anak 2, 9 sama 6 tahun, dua-duanya cowok. Nah, yang pertama itu yang aku tanya soal penyakit infeksius, karena mumpung udah ditanyain. Kenapa pas anak, ini jujur aku tanya ya, aku pas kecil itu juga sering sakit radang. Aku pas kecil. Anakku dua-duanya itu sering banget terkena flu di kelasnya. Setiap 4 bulan, 5 bulan sekali. Dan teman-temannya pun suka. Sebenarnya apakah infeksi flu atau infeksi virus, entah apapun, itu sering mendera anak kecil? Atau memang karena imunitasnya belum siap, dok? Atau pasien-pasien Pak Dokter juga kayak gitu juga? Itu yang pengen kutanyain dulu yang pertama. Ya kan kalau kita ngelihat sakit ya, kita orang sakit, kita harus ngelihat 3 faktor kan. Ada hostnya, ada agent, sama ada environment. Oke. Ya kan? Ketiga hal ini yang ngebuat semua, bukan anak doang, manusia akan sakit. Hostnya gimana, agentnya gimana, environment. Hostnya itu bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan manusianya? Apakah dia ada permasalahan? Misalnya anaknya imunnya belum terlalu bagus, termasuk anak-anak. Ya anak di bawah 6 tahun, 10 tahun imunnya tidak sebaik dewasa. Oke. Jelas. Gimana dengan nutrisinya? Apakah cukup protein? Protein adalah sumber daya untuk membuat imunitas. Sel-sel imun kan protein yang membuat. Ya. Bagaimana dengan mikronutrisinya? Zinc, zat besi, vitamin D itu juga membantu membentuk imunitas. Itu dari hostnya. Agentnya lalu gimana nih? Kalau anaknya hostnya oke, tapi banyak agentnya, banyak virusnya, banyak flu-nya yang berterbangan. Kalau kita bayangkan kenapa anak setelah 4 tahun, 5 tahun batuk pileknya sering banget, karena agentnya banyak. Di dalam kelas
satu ruangan, apalagi kalau pakai AC, tertutup, satu Benar, batuk, iya. lempar-lemparan, minta minum, doperan, Iya. cuci tangannya bagaimana. Wah, itu kemana-mana tuh virusnya. Oh, Ya kan? iya bener. Ya, terus juga, jadi kalau kita lihat anak saya sering batuk pilek nih, kita lihat anaknya, apa banyak virusnya, atau lingkungannya juga. Lingkungannya yang mepet tadi, kurang ada ventilasi, ya, terus banyak yang batuk-batuk di sekitarnya, ya pasti tertular lah. Apalagi dalam satu ruangan tertutup. Makanya seringnya ketika ada bayi batuk pilek nih, saya nanya, siapa yang menularkan? Apakah orang tuanya, kakaknya umur berapa? 6 tahun, udah mulai sekolah ya? Iya. Oh, berarti beruntun Dari ya. sekolah, ke adiknya, ke bapaknya ke anaknya lagi muter. Iya betul, itu yang terjadi di rumahku. Jadi anakku sakit, nulari aku, nulari ibunya, terus balik-balik gitu terus. Dan itu bisa tiap 4 bulan. Nah solusinya kalau kayak gitu gimana dok? Solusi kita 3 itu tadi. Oh kalau, Mana yang mau dibenerin? Mana yang salah? Itu yang perlu dibenerin. nah kalau, iya, masuk. Kalau misalkan ternyata agentnya terlalu banyak atau ruangannya pripun dok? Oh, masker. Balik lagi, cuci tangan, PHBS lah. Itu basic ya? Basic. Kenapa Bukan pas COVID doang? Benar waktu COVID betul-betul pileknya jarang. Oh Ya kan? iya, karena Kita PHBS-nya dijaga jarang banget. ketemu, Ya, bentuknya ya, bener, ya. pakai masker, cuci tangan, turun betul pilek. Begitu kita menurunkan, betul pilek muncul lagi, mulai sekolah, Nah ini nyangkut kedua hal. Ini tren sekarang nih dok, anti-vax. Ketawa lagi. Nggak apa-apa, boleh dibahas. Boleh, cuman ntar komentarnya heboh dah. Nggak ya? Nggak apa-apa, aku coba, sekarang aku tanya bukan tren lah. Secara diplomatis, sebenarnya kan orang tua sekarang terbuka dengan informasi. Betul. Ada beberapa orang tua yang memiliki paham untuk tidak memberikan vaksin ke anaknya. Yang mana itu pilihan mereka ya. Betul. Nah, sebagai seorang dokter anak, bisa menjelaskan nggak dok kepada teman-teman orang tua nih yang seumuran kita, sebenarnya fungsi vaksin itu apa dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin imunitas, sebenarnya ada 2 macam. Ada imunitas yang spesifik, ada yang non-spesifik. Ya, kalau imunitas non-spesifik itu adalah yang di tubuh kita punya semua. Kita punya kulit. Ini imunitas nih. Kalau kita nggak ada kulit, masuk infeksi gampang. Ya kan? Kita punya silia hidung. Ya kan? Ada virus, silia hidung nempel di mukosa, dibuang. Ya bersin jadi ya. Bersih. Gitu. Lalu dia juga punya sel-sel imun yang non-spesifik. Bisa mengenal semua penyakit. Untuk pilek dia keluar, tipes dia keluar, itu dia keluar. Tapi dia ini tidak Tukersnya cok, aku risih, aku ki ADHD dok soalnya. Aku ada ADHD-nya, maaf. Jadi saya Ini dokter di sini, ini pakai aku aja. Masalah ini babi. oh iya. Maaf ya, aku tuh didiagnosa ADHD. Pantes. Kenapa? Cocok dengan gaya ngomongnya. Iya. Kenapa? Nanti terakhir. Nanti kita ngomong. Aku tuh, aku ada ADHD. Nanti benar. ada. Pantes nih. Nih agak ini enggak aku ada ADHD ya. Jadi kalau dengar suatu risih, Buyar. multifokus aku. Chaos banget aku. Pantes. 1, 2, maksud apa tadi? Silia. 1, 2, 3, silia hidung. Ya, jadi memang itu semuanya itu kita punya imunitas yang non spesifik. Dia itu bisa kalau istilah kayak kalau kita punya komplek kita punya satpam. Satpam itu bisa sebagai pertahanan pertama, ya kan? Mau ada pengamen lah, mau ada apa, semua dia. ya. Oke. Tapi ketika ada yang bawa bom, bisa nggak itu pengamen? Spesifik nih, dia bawa bom. Kita harus panggil gegana kan? Ya bener. Iya kan? Ya, Kalau benar. dia misalnya ada sesuatu yang spesifik, susah satpam ini. Satpam ini bisa jaga semua, tapi kan dia punya keterbatasan. Itulah namanya imun yang spesifik. Nah, spesifik ini kalau kita misalnya vaksin campak, berarti anak tersebut akan Papar. akan terproteksi oleh campak aja. Akan jadi kayak kata-kata yang anti vaksin ya. Anak saya udah divaksin campak kok jadi makin sering sakit ya? Itu nggak ada hubungannya. Kita ngomongin vaksin campak, itu spesifik ke campak. Kita ngomongin vaksin difteri, DPT, kita ngomongin rotavirus, itu untuk rotavirus. Anak saya kok habis dicampak kok jadi batuk pilek? Nggak ada hubungannya. Oh iya, karena hanya spesifik. Ya, kalau kita ngomongin yang non spesifik, berarti kita tingkatkan tuh yang buat meningkatkan imun non spesifik kita. Kasih ASI, vitamin D. Ya tadi agent host tadi tuh Iya. masuk ke teori awal infeksi terjadi karena agent host atau environment. Iya, non spesifik kita bener. Anaknya minumnya cukup lah itu. Jangan menyalahkan gara-gara ada vaksin anak saya jadi batuk pilek, anak saya jadi demam-demam. Nggak ada hubungannya. Orang kita mau praktisi yang spesifik ini kok kita mau coba cegah campak kok. Anak saya jadi yang lain. Bukan itu. Oke. Karena vaksin itu jadi hal yang paling gampang disalah-salahin. Ya, betul. Maksud, oke. Sekarang fungsi vaksin udah jelas. Berarti buat teman-teman pilihan masing-masing. Yang penting udah tahu. Tapi sebenarnya saya pengen ngejelasin bahwa ketika ada
orang tua yang menolak untuk vaksin, Betul. saya harus ngelihat dulu. Ini adalah vaksin hesitance atau anti vaksin. Oh beda tuh. Beda. Cara men-treatnya pun beda. Maksudnya gimana? Vaksin hesitance itu adalah orang tersebut itu ragu-ragu dengan vaksin. Oh. Dia mungkin nggak mau dengan vaksin karena dia takut apa yang dia baca itu vaksin itu bikin autisme lah, vaksin itu banyak toksinnya lah, vaksin itu cuman agenda dari barat lah, big pharma lah gitu. Tapi dia masih bisa masuk dengan penjelasan kita. Tinggal dijelasin, Bu, oke begini. Tapi kalau vaksin anti vaksin mereka sudah tertanam di dirinya. Pokoknya kalau ketemu dokter tadi vaksin. Vaksin itu bikin kamu autisme. Mau dijelasin dengan jurnal apapun, mereka punya jurnal-jurnal sendiri dan punya tokoh denial sendiri. Mau diapain nggak bisa. Jadi kalau kayak gitu ya udah, oke. Oh jadi dokter, oh ya berarti Saya bisa memilih gitu, mana berarti yang berarti kayak saya kalau udah tahu dia POV-nya berbeda, ya wis lah. Ya, oke. Yang penting kamu ke saya berobat, oke. Ya, dah, oke. Ya. Relate, berarti masuk nih. Nah sekarang ketiga dok, aku tuh kemarin kan discuss dengan beberapa poli kembang tumbuh kandang anak. Terus ketika beliau memeriksa anakku, malah aku yang kena diagnosa. Aku baru ketahuan ternyata tuh, aku tuh di treatment tuh ada adik-adiknya, ada bakat untuk adik-adiknya. Cara ketawanya itu adalah ketika dia nge-treat memeriksa anakku, entah gimana ceritanya, ada gangguan yang ganggu. Jadi pada waktu syuting itu ada bunyi ketukan pintu di samping. Wah, aku nggak bisa fokus itu. Nggak bisa fokus. Jadi bener-bener buyar semua. Nah, terus habis itu malah aku yang diperiksa. Dikasih checklist banyak, diperiksa-periksa. Ternyata pas kecil ada adik. Nah, sekarang yang aku tanya nih dok, ke dokter. Sebenarnya ternyata aku cek jurnal bahwa banyak orang tua yang nggak sadar anaknya itu ADHD. Nah, cara mendiagnosa ADHD dan historinya ADHD itu gimana? Dan ketika dewasa, normal-normal aja akunya, cuman memang betul tak akui, aku tuh sangat sulit fokus kalau misalkan tidak sangat silent. Makanya aku kerja itu nggak bisa di lingkungan banyak orang. Aku tuh kerja mengurung diri sampai yang paling parah kantornya anak-anak ini mereka tak pindah dari Antasari. Karena aku tuh nggak bisa kerja bareng orang lain sampai gitu. Nah itu gimana dok? Bisa dijelasin nggak nih soal ADHD? Yang ditukar bangku gara-gara bunyi dikat gak sih? Nggak dikat. Dikat ya? Itu risih. Jadi gimana? Rasanya tuh kayak guatel, kayak wah nggak bisa, kayak menggertak gitu loh. Ya betul. ADHD mungkin kalau dulu mungkin bisa diterangkan istilah ADHD nggak? Nah, itu singkatan apa? ADHD. Ini banyak yang protes ini bahasanya bahasa kedokteran sekali ya. Monggo. Pak Luki itu enak kok, edukasinya keren dok. Terus ADHD itu ada dua, ada attention deficit sama hyperactive disorder. Jadi ada atensinya sama ada hiperaktifnya. Dia tidak bisa untuk konsentrasi dan ada hiperaktifnya. Kalau di dewasa sebenarnya agak beda gejalanya dengan anak. Kalau anak jelas, anak bisa diem, lari. Dipanggil, nengok, lari lagi. Suruh duduk, nggak mau. Goyang dikit di kelas gitu, toel anaknya. Udah ngerti, jalan gitu. Kayak gitu waktu kecil. iya sih. Iya. Nah, kadang-kadang kalau dulu mungkin nggak dikasih tahu nih ADHD. Enggak. Apa yang dibilang? Ya anak kecil. Bandel. Iya, kan? iya. Kalau itu ini bandel susah banget sih diomongin. Iya. Susah sekali, suruh kerjain sedikit jalan. Iya. Ya temannya diambil, Iya. colek gitu. Itu ADHD. Ya. Tapi harus jelas bahwa anak di bawah 3 tahun tuh belum bisa dibilang ADHD. Oh. Banyak nih datang ke saya, dok, aduh anak saya nggak bisa diem. Lah harus sana, hanya sana, sini. Berapa umurnya? 2,5. 2,5 begitu. Tapi ADHD itu bisa kita diagnosis kalau dia sudah menuju prasekolah. 4 tahun, 5 tahun. Karena 4 tahun, 5 tahun dia udah mulai bisa duduk. Ayo nulis gitu. Nggak bisa jalan, lari semua ke sana. Tapi anaknya tidak ada gangguan untuk berkomunikasi. Normal kan? Dia bisa ngobrol gitu. Tapi ya disuruh duduk, belajar, ngerti nih. Udah jalan lagi. Ya itu saya. Aku pernah kabur dari sekolah gara-gara udah ngerasa paham. dan ya kalau sekarang kan mungkin orang tuanya aware, bahkan overthinking ya, bukan aware lagi sekarang. Kalau dulu mana ada. Jadi sekarang tuh banyak, mungkin ini agak di luar dengan konselor dokter anak ya, banyak para orang tua yang nggak sadar bahwa dia adalah ADHD. Oh iya. Ketemu. Itu kadang-kadang mungkin tidak terlalu mengganggu, tapi pada suatu saat ketika bekerja harus silent. Iya. Kalau lagi diem, kepalanya nggak bisa diem. Iya. Mikir atau saya harus ngapain nih? Di dalam kepalanya ada orang-orang ngomong nggak?
Iya emang. Ajak ngobrol. Makanya kalau tidur, kalau misalkan di pesawat, aku pasti pakai earphone, earplug, harus musik. Kalau enggak bisa. Betul. Itu ya di luar kompetensi dokter anak itu ada adik. Teman saya juga ada yang seperti itu. Nah kalau adik-adik dewasa bukan kompetensi anak lagi dong. Bukan. Terus kejiwaan dong. Iya. Wah. Iya. Oh ya? Dokter SPKJ itu bukan dokter sakit jiwa. Ke psikiater. Nah, maksudnya saya Ya. Kiki tuh kalaupun ADHD itu hanya di anak kecil, enggak ya? Beda. Enggak. Tapi gejalanya memang beda ya. Pada anak itu tadi, belajarnya susah lah, mungkin disertai dengan disleksia dan lain-lain. Di sekolah itu ngebuat menjadi sulit untuk belajar. Karena atensinya bermasalah dan anak hiperaktif. Ya. Ya, walaupun nggak semuanya ya, ada yang cuma atensinya aja, ada yang hiperaktifnya aja. Tergantung dari tipenya yang mana. Tapi ketika dia masuk dalam dalam sekolah, lalu mengganggu caranya belajar, ya deh. Dan itu ada treatmentnya dari dokter anak. Obat. Oh. ADHD obat, autism terapi. Oh. Nah, kalau di dewasa, setahu saya, walaupun ini bukan kondisi saya ya, kalau mengganggu kerja, suara-suaranya itu tidak bisa bikin tidur, ansietasnya berlebihan, sesuatu jadi takut sesuatu, mengganggu produktivitas, ketemu SPKJ. Ya nggak sampai segitu. Cuman Iya. kalau yang bisa aku lakuin defense mechanism. Nah. Jadi kayak contoh, aku nggak bisa kerja, ya aku mencari tempat yang buat bisa. Oke. Aku tuh nggak bisa kerja kayak ber-18, terus ada di sana ngetak-ngetik, terus di sana tuh ada suara klek 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 klek, udah bisa aku. Yang paling ngeselin sampai akhirnya paling ekstrim ya kemarin, 15 orang office pindah dari sini. Itu karena aku nggak bisa coy, nggak bisa meeting aku kalau posisi kayak gitu. Kayak tadi kan risih, krek krek itu sebenarnya orang normal tapi aku nggak bisa. Apalagi lagi wawancara kayak gini, terus tiba-tiba dia buka pintu, itu bisa, nggak bisa. Buyar, dar. Kalau itu mengganggu sampai nggak bisa bikin kerja dan itu membuat menurut saya berat gitu. Psikolog atau psikiater? Psikiater, bukan psikolog. Psikiater. Nah, sekarang ini terpaksa tak bahas. Membedakan ADHD dan autism pada anak kecil terus gimana? Kalau sebagai orang, apakah kita over dia? Kayak gini deh, kapan orang tua tuh harus membawa anak ke dokter anak soal dua hal itu? Terus yang kedua, cara bedanya gimana? Baik secara mandiri atau secara medis? Ya kalau kita ngeliat dari Akhirnya diangkat juga karena susah nih. Nah, ini menarik. Kalau dia ngomongin di IDAI, memang kita direkomendasikan untuk kontrol teratur ke dokter anak. Bukan hanya untuk ketika sakit, tapi harus yakinkan bahwa anaknya pertumbuhannya benar dan perkembangannya sesuai dengan usianya. Oke. Kalau di buku KI itu tulis tuh, anak sehat itu bukan cuma nggak sakit, bukan cuma aktif, tapi dia tumbuh sesuai dengan usianya dan kemampuan perkembangannya sesuai juga dengan usianya. Kalau kita ngomongin tentang gangguan perkembangan, ada ADHD, ada autisme, ada juga global delay. Kita lihat nih perkembangannya bagaimana. Kalau kita curiga, kan sekarang juga lagi mau adalah speech delay kan? Ya, speech delay. Ya, anaknya telat bicara. Speech delay itu kan adalah gejala, sama kayak batuk. Batuk kan juga banyak, bisa alergi, bisa infeksi, bisa iritasi gitu. Speech delay juga begitu. Ini speech delay gara-gara apa nih? Paling banyak adalah kekurangan stimulasi. Tuh. Kalau dia speech delay-nya disertai dengan telat perkembangan motorik, dia speech delay. Jalannya juga telat. Yeah. Setahun setengah belum bisa jalan. Atau tangannya ada yang lemah. Itu namanya global delay. Semuanya terlambat. Itu global delay. Kalau dia telat berbicara, disertai dengan gangguan sosial. Personal sosial. Contohnya dipanggil nggak nengok. Kontak mata nggak ada. Dipanggil tolek diem aja. Main sendiri aja. Terus maunya itu aja. Karena dia ada fokusnya itu aja. Nah itu bisa dibilang anaknya autisme, mengarah sana. Jadi dia ada gangguan berbicara dan gangguan personal sosial. Nah itu kelihatan di 2 tahunan tuh. Itu baru kelihatan. Makanya salah satunya adalah kita kontrolnya bagusnya setiap bulan. Bukan hanya ketika anak sakit. Terutama setahun pertama dan ya setahun ke 2 tahun boleh 2 bulan 3 bulan sekali lah. Tapi setahun pertama tuh kontrol terus karena itulah paling cepatnya anak bertumbuh dan berkembang. Oke. Setahun sampai 2 tahun, 2 bulan 3 bulan sekali oke lah. Tiap bulan juga oke. Nah kalau kayak anak saya umur 9 dan umur 6 tahun, itu kemarin setengah tahun sekali ya? Boleh, itu udah setengah tahun sekali. Nggak masalah? Sambil nginget, iya, tapi tetap dilihat ya, pertumbuhan berat badannya, tinggi badannya ya, di plot gitu. Dilihat anaknya tumbuhnya bagus nggak? Kalau laki-laki jangan sampai pendek. Ada kan di grafiknya itu. Nah ini menarik nih, soal pendek nih. Ini topik yang paling sering diangkat di kedua, aku nggak berani jawab. Tips meningkatkan tinggi badan. Nah sebenarnya tinggi badan itu dipengaruhi genetik atau memang bisa gitu kayak bapak ibunya pendek tapi non sewu ya pendek tapi
dia pengen anaknya tinggi dengan cara intake proteinnya tinggi atau gimana dok dari seorang pada dokter anak soal tinggi badan atau meningkatkan tinggi badan pada anak? Ya, tinggi badan kan memang ada faktornya, genetiknya. Maka kita punya tinggi potensi genetik. Itu ada rumusnya. Kita ukur bapaknya, kita ukur ibunya, ntar ditambahin berapa nih potensi anaknya tinggi badannya. Itu bisa. Itu potensi gitu. Tapi kan kalau kita kan pengennya anak kita lebih pintar dari kita, lebih sehat dari kita, lebih tinggi dari kita. Betul. Ya kan? Nah, Ya. untuk memberikan anaknya tinggi, ya kan perlu kita kasih bahan bakar. Kita perlu kasih stimulasi yang benar. Anaknya terutama sih sebenarnya tidur. Tidur tuh penting. Tidur penting. Tidur jangan terlalu malam. Tidur siang bisa dilakukan sampai 5 tahun. Terus makan. Makannya adalah protein yang berkualitas. Yang bisa memberikan growth hormone yang bagus. Susu salah satunya. Terus daging, ikan, ayam, zat besi, kalsium kan dari susu ya. Nah itu bisa meningkatkan tinggi badan, potensi genetik. Kan kalau kita ngeliat ya, saya ada penelitian di Korea tuh. Dulu tahun 80-an Korea sama kita tuh sama tinggi badannya. Oh iya? Sama tinggi badan. Kita sama Korea? Iya. Oh kok tinggi mereka sekarang? Nah itu, mereka merubah. Jadi penelitiannya itu berapa jumlah jenis makanan yang dia makan sekarang sama dulu 20 tahun lalu, tahun 80 sama sekarang. Mereka merubah. Kalau dulu itu lebih banyak ke beras-berasan. Itu yang lebih banyak masukan kalorinya dari beras-berasan. Lalu mereka merubah. Oke, kita rubah. Beras-berasan jangan terlalu banyak, proteinnya jangan lupa. Jadi dibanyakin daging, dikasih susu. Lihat sekarang, jauh sekali berbedanya. Lebih tinggi ya. Iya. 190-an. Tinggi banget. Iya. Terutama kemarin yang pemain Jepang. Pemain Jepang timnas itu kan tinggi-tinggi sekali. Padahal kan dulu pada waktu dia dibantai di Piala Dunia tahun 98-an, mereka tingginya nggak segitu. Betul. Itu dari pola makan, Pola makan. tidur. Kok tidur sih dok? Tidur tuh kenapa sepenting itu tadi? Tidur itu tidur kan ada yang deep sleep, ya, RM, NRM. Nah itu pada tidur yang deep sleep itu keluar hormon growth hormone. Growth hormone. Oh. Nah itu yang penting. Salah satunya yang bikin anak bisa jadi stunting lah, nafsu makannya bermasalah, gampang sakit, pola tidur yang suka dilupain. Itu kemana-mana. Tidur itu penting. Apalagi pada anak di bawah 2 tahun. Tidur itu penting. Jadi yakinkan bahwa tidurnya benar, jam 9 sudah tidur, deep sleep, jam 11 sudah keluar growth hormonnya. Paling cepat 11 sampai jam 2 tuh growth hormone tinggi sekali. Oke, ini sangat luar biasa. Nah, terus kalau soal olahraga, apakah itu bisa memicu pertumbuhan? Ya, bisa. Nah, dan olahraga yang dianjurkan buat anak sesuai umur tuh gimana? Karena ini ada lagi pertanyaan dari orang tua yang nggak berani saya jawab. Dok, kapan anak saya boleh angkat beban? Nah, ini beneran. Yang tanya di TikTok, aku nggak berani jawab. Tak lempar ke dokter Lucky, ya. Susah dipertanya. Kapan? Ya, sampai dokter Dika kayaknya jawab. Walaupun secara general ya. Nah, ini langsung ke ini pertanyaan. Apakah olahraga bisa meningkatkan kemampuan fisik atau tinggi badan anak? Oke, jika iya, olahraga apa yang direkomendasikan? Terus kapan boleh angkat beban? Atau hanya sebatas sport kayak sepak bola, badminton, tenis, nah gitu dok. Jadi kalau anak namanya lebih ke aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu penting juga. Satu juga dengan satu stimulasi ya. Aktivitas fisik. Jadi kalau anak kita bagi 0 sampai 2 tahun itu aktivitasnya adalah floor time. Pan tuh. Taruh di bawah, floor time. Digeletaknya. Jangan banyak digendong. Sampai usia setahun setengah digendong terus. Mana ada anak yang bisa jalan, bisa lari. Nggak bisa. Floor time. Anak ya 6 bulan oke lah. Oh makanya ditemenin Tummy kucing. time. Iya. Enggak, makanya aku minta nemenin kucing. Floor time 6 tahun itu setahun. Apa itu 6 tahun apa? Floor time. Floor time. Ya, tapi kan kalau baru lahir namanya tummy time. Tummy time. Tummy time itu bisa di lantai, bisa kita gendong. Oh, Daniel dilempar. Begitu 6 bulan kan udah bisa bolak-balik tuh. Betul. Taruh bawah. Taruh bawah. Taruh di playmate. Udah tuh, sampai 2 tahun begitu. Udah nggak usah gendong-gendong. Taruh di bawah. Oke. Setelah 3 tahun sampai 5 tahun tuh namanya fundamental. Jadi kita dasar tapi harus fun. Jadi mainnya adalah naik ke atas, lempar bola. Aku tak kira lempar anak tuh. Lempar anak ya. Lempar. Oh, jadi kayak main volley, bola, game. Sport game. Sport game tuh nanti ke usia 6 tahunan. Oh, berarti 2 sampai 6 tuh 3 sampai pokoknya 5 tuh main aja. Main. Gimnastik.
Oke. Gimnastik, Oh. lari sana, guling sini, angkat dikit-dikit, bukan angkat apa, gelantungan. Itu buat stimulasi? 3 sampai 5 tahun. Buat apa gunanya itu? Simbangan. Oh iya. Simbangan, terus kekuatan motorik dasar, nggak bukan dalam satu cabang yang langsung ya, tapi 3 tuh udah main fun aja. Oke. Lari sana, lari sini udah. Oke. 6 sampai 8 sampai 9 itu mulai perkenalkan olahraga. Bola, renang, terus volley, basket, itu Udah. dikenalkan. Sambil angkat-angkat beban sedikit boleh. Oh boleh itu? Sedikit aja. Bukan sebagai suatu program. Oh. Ya, kayak angkat bola, set gitu. Oke. Pokoknya bukan yang begini-begini. Ya, Nanti begitu sudah mulai 9, 12 itu udah mulai bisa kenalkan. Kayak gitu. Mulai itu yang kompetitif. Setelah 12, 13 itu baru mulai kita ada programnya. Untuk ototnya. Kenapa sampai 13 nggak boleh ada program serius apa? Mikrofraktur atau cedera atau apa? Ya karena memang pertumbuhan ototnya kan belum itu ya. Belum sebaik dewasa ya. Kita anak itu masih bertumbuh kanan dan masih bertumbuh ke atas gitu. Beda kalau kita udah tinggi, udah siap, ototnya kita benerin protein gas gitu kan. Tapi kalau anak di bawah 6 tahun itu kita full body. Biarkan ya, dan kenalkan dengan semua cabang. Kenalkan semua cabang. Jadi kita lihat nih di minutnya di mana. 12 tahun, oke, kamu kayaknya sukanya lari gitu. Ya wes lari, gas lari terus. Tambahin angkat beban silakan. Teman saya kemarin anaknya di leksin taekwondo sama bola. Ternyata dia malah suka taekwondonya. Refleksnya jago banget. Itu contoh, berarti dikenalkan semua bidang. Kenalkan semua. Ternyata talentnya ketemu di taekwondo. Dan memang setiap anak tuh selalu motoriknya mempunyai talent masing-masing. Ya kan kalau namanya kecerdasan kan banyak ya. Anak tuh cerdas gitu. Ada cerdas linguistik, ada motorik dan lain-lain itu. Ya kalau dia memang fun-nya di sana, gas bisa. Berarti dia punya bakat di sana, jalankan. Oh, ini bakatnya jadi bocil toksik di e-sport. Roblox kemarin. Aku lihat yang Roblox diperintah-perintah komandan. Kamu jangan di sini. Siap dan. Nah, sekarang itu nanti tak bahas ya soal game ya. Yang kutanya berikutnya adalah soal pembahasan mitos atau fakta. Kan selalu dibilang bahwa kamu dari kecil harus anakmu dimainin piano biar otaknya berkembang jadi pinter. Sebenarnya perkembangan kayak otak kiri, otak kanan buat anak tuh kayak apa sih dok? Atau itu menurut dokter harus diluruskan? Oke, kalau kita ngomongin perkembangan otak, itu masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan itu paling penting. 1000 hari? 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak usia 2 tahun. Itu otak lagi cepat-cepatnya berkembang. Dari 0% menjadi 80% sampai otak dewasa. Jadi 2 tahun tuh udah sampai 80% otak dewasa. Oh mungkin pas itu Hakim bapaknya kena knalpot ekmek terus makanya otaknya kayak ekmek dia. Lanjut. Terus bentar. Enggak, soalnya dia tuh hobi banget ekmek metik dikasih knalpot loh. Jadi aku berteori kemungkinan pas dia dari janin tuh bapaknya suka makanya anaknya jadi kayak knalpot mukanya. Terus. Gimana nih dok? Dari 1000 hari, oke. Ya, dari janin sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tuh otak lagi cepat-cepat berkembang. Bukan hanya membesarnya, tapi juga kualitasnya. Synapse formation, pembentukan sel-sel saraf. Kalau sel saraf kan itu ada aksonnya, ada tangannya. Kalau semakin dia banyak ikatan sinapsnya, anaknya akan semakin pintar. Oh, oke. Nah, si sinaps itu dia terbentuk ada namanya experience based synapse formation. Experience based synapse formation. Jadi sinapsnya akan terbentuk kalau ada experience-nya. Jadi harus diajarkan. Nggak bisa anak pinter main piano kalau dia nggak pernah diajarkan piano. Gitu. Nah, permasalahan dalam 2 tahun pertama itu ada bagian-bagian otak tertentu yang lebih sensitif. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada namanya experience based synapse formation tuh teorinya. Jadi 0 sampai 4 bulan itu yang paling cepat sensitif otaknya itu di bagian visual. Oh ya? Itu kehidupan atau pas janin? Kehidupan. Setelah dia lahir sampai usia 3 0 bulan. sampai 4 tuh visual? Visual. Dia paling tinggi cepat. Jadi itulah mengapa kalau kita lihat di buku KIA, cara menstimulasi adalah ajak ngomong, kontak mata, senyumin, ajak bicara, kenalkan dengan berbagai warna, gerak-gerakan. Karena bagian otak di situ lagi cepat-cepatnya berkembang. Oke. Itu. Lalu 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu adalah bagian
bicara dan mendengar. Ajak ngobrol, bacain buku, itu adalah salah satu stimulasi paling bagus tuh situ. Bukan main piano dulu, nanti. Ya, terus nah setahun barulah muncul yang lebih lanjut, kemampuan lebih lanjut. Anak mulai bertanya mengapa, kenapa, nggak mau itu setelah setahun. Sampai dia besar, sampai usia 16-18 tahun. Nah, fase-fase ini yang sampai 2 tahun itu lagi cepet-cepetnya banget. Makanya kita jaga dan kita stimulasi dengan benar sesuai dengan usianya. Ada tuh di buku KIA, anak 0-3 bulan apa stimulasinya, 3-6 bulan apa. Di buku KIA tuh yang di posyandu gitu. kan? Nah, tapi yang baru, ya, soalnya ada yang tahun 97, yang isinya masih belum dibenerin, ibu-ibu yang baru lahir dikasih yang KIA 97 masih ada. Oh, ya? Jadi beda banget isinya. Nah, stimulasi berbeda gitu. Nah kalau misalkan nih terkait HP, kalau dia dari umur 1 tahun, nah dikasih gadget, apa yang terjadi? Padahal kan udah dilarang. Apa resikonya kalau dari umur 2 tahun, wah cangkeman kamu nangis terus, ya nih HP gitu, gimana? Itu tadi, bagian yang 2 tahun itu kan memang fase yang lagi cepet-cepetnya berkembang. Kalau kita overstimulasi pada sesuatu, maka dia akan mendepresikan yang lain. Oh gitu? Iya, matanya aja udah, berarti dia telinganya kurang. Jadi kalau jadi ngomong akan nyambung. Dan juga kalau kita ngomongin tentang bahasa. OB saya toleng itu. Kalau kita ngomongin tentang bahasa itu ada 2 macam. Ada bahasa ekspresif sama reseptif. Maksud tak kira tadi bahasa formal sama bahasa goib. Bahasa apa tadi? Ekspresif sama reseptif. B. Reseptif adalah ngedenger orang, oh iya ngerti. Oke. Tapi kalau saya ngobrol sama Pak Tita, ini saya lagi ekspresifnya gitu. Oh. Nah, kalau kita memberikan handphone, itu cuma satu arah. Iya, jelas. Gadgetnya ngomong aja terus, Iya. ya kan? Anaknya yang dengerin aja terus, Iya. ngerti dia. Bisa nyanyi A, B, C, dan lain-lain. Tapi diajakin ngomong bisa nggak? Nggak bisa, Nggak. karena si gadget ini, mau kita ngomong, mau kita diem, dia akan ngomong terus. Jadi dia terpaku gitu. Maka kemampuan ekspresifnya tidak akan sebaik reseptifnya. Oh. Itu bedanya kalau kita ngobrol. Saya nggak dengerin, saya nggak dengerin. Nah kan ada ekspresif dan reseptifnya. Kalau handphone ya, yang denger ya reseptif aja. Jadi bisa aja anaknya bisa ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 10. Iya. Tapi ditanya kamu namanya siapa? Diem. Karena dia ekspresifnya nggak bisa. Kuat. Itu 2 tahun pertama sebaiknya jangan. Tuh. Idealnya mulai berapa? Sebenarnya 18 bulan ya kalau itu ngomongnya. 18 bulan tuh no gadget at all, kecuali video call. Kenapa video call boleh? Kenapa yang lain nggak boleh? Ya karena ada respon ekspresif. Nah, ada respon Bener, ekspresif, masuk akal. Setelah itu gimana gadget? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan cuma, aduh diem, kasih handphone, ibunya ke sana. Jangan. Kasih handphone, diajakin ngomong. Ih, buaya nih hijau. Apa warnanya? Hijau. Jadi tetap ada ekspresifnya. Nggak cuma begini aja. Ya. Nah, tapi masalahnya gara-gara ekspresif kan yang ngajak ngobrol saya sama ibunya. Nah, 2 anak saya mirip saya sekarang kalau Nah, ngobrol. itu dia pintar. Anak itu adalah pengkopi terbaik. Mirip saya loh. Ya itu. Ngobrolnya mirip saya loh. Padahal yang ngajak ngomong juga ibunya, tapi kenapa mirip saya? Enggak, maksudnya ini yang saya tanya. Ini 2 anak cowok nih, ini saya tanya beneran sebagai bapak. Kan ibunya juga ngajak ngobrol. Gantian dong, kita juga ngajak ngobrol sering. Bapak ibunya ngajak ngobrol. Tapi kenapa 2 anak ini cara bantahnya kayak saya? Kira-kira yang mana yang lebih menarik menurut anaknya? Gaya ngomong bapaknya atau gaya ngomong ibunya? Ya kalau ibunya kan normal, ya namanya ibu kan. Ya tapi kan saya ngegas ya, saya memang ngegas. Menarik Ngomongnya ya, juga, wah jangan. Menarik gak itu? Gas itu. Menarik kan? Banyak viewernya kan? Sekarang nih, karena menarik. Ya tapi jadinya dibantah anak sendiri gak enak. Kayak contoh nih, saya mulai ngerasa impactfulnya itu kemarin. Saya kan makan, ibunya lagi praktek dong, set. Makan dong kita di meja makan. Gimana main? Pak, kemarin Madrid gagal juara. Iya, gagal juara kalian. Kan dia dukung Madrid. Terus aku dukung Liverpool. Tapi gak apa-apa. Gelar champion Liverpool lebih jauh. Ketawanya tuh ngejeknya kayak saya. Enggak, tapi jadi anak itu ekspresifnya niru yang ngajak ngomong. Apa yang menurut dia menarik, apa yang menurut dia lebih terlihat gitu, ya itu ditiru. Wah, jangkrik. Wah, bapaknya, oh gini cara ngelawan. Oh iya oke. Terus gimana dong solusinya? Iya. Bantahnya kayak aku loh. Gak satu loh, dua-duanya loh. Dibantah anak sendiri tuh gak enak loh rasanya. Soal bola kalah.
Soal kesehatan kalah. Tapi yang paling sering bantah tuh soal, aku nggak bisa jawab tuh soal tato. Makanya tak tutup terus. Bapak, kenapa tatoan? Ditanya terus jawabannya. Ya mulai kalah aku. Terus terakhir soal olahraga dia mulai ikut. Soal makan yang protein ikut, ngegasnya ikut. Nah, jadi kalau, nah ini gini nih. Kalau bapaknya jarang ngomong, bapaknya kan saya bapak yang sering ngobrol sama anak. Ini buat bapak-bapak. Kalau bapaknya jarang ngomong sama anak, akibatnya gimana? Jelas lah. Jadi kan kadang kayak fatherless itu ya. Jadi bapaknya sibuk mencari duit, Ya, saya ibu cari uang. datang pulang main handphone, tidur. Ya, ya. Ya anaknya akan jadi bingung. Saya harus mencontoh siapa? Saya nyontoh siapa nih? Saya nggak tahu. Karena bapak itu kan di dalam keluarga kan salah satu contoh gitu. Bagaimana seorang laki-laki, saya kalau laki-laki, gimana seorang laki-laki memperlakukan perempuan, memperlakukan anaknya, bagaimana seorang laki-laki memutuskan sesuatu. Itu anak aja, oh kalau ada permasalahan dua macam, bapak saya bisa memutuskan masalah. Begitu dia tidak melihat ada sosok seperti itu di rumah, ketika besar dia bingung. Ketika ada permasalahan, saya nggak gimana cara-cara memutuskan masalah. Karena tidak ada role Decision model. making analisisnya nggak ada. Iya. Dan dia memang copy mechanism. Dari awal itu terbentuk. Dari awal dia terbentuk masuk. itu. Jadi ya harus diajak ngobrol. Iya. Aku tuh bener nggak dok? Aku itu kalau di rumah cara ngobrolku tuh di meja makan. Ya. Jadi ini nggak tahu. Aku mau tanya nih. Jadi mereka anak-anakku tuh itu terbuka sama aku, sama orang tuanya ya, nggak hanya aku itu. Kalau di meja makan tak pasang ngomong. Jadi ngobrolnya sambil santai. Gimana ada di sekolah? Dia mulai terbuka tuh selalu terbuka di meja makan. Tipsku, jadi kalau di meja makan orang normal bisa cuma 5 menit, 10 menit, aku membuat peraturan kalau di meja makan kita bisa sampai sejam dan itu terbuka ngobrolnya. Apakah itu benar atau tidak benar atau ada momen lain ngobrolnya? Iya, kita memang harus nyari ruang hangat ya. Iya, Waktu yang hangat gitu. Tiap keluarga beda. Ada yang mungkin ngobrol nyaman di sofa gitu. Ada yang mungkin ngobrol nyaman di teras. Tapi kan ketika makan itu juga salah satu kehangatan ya. Makan itu adalah kegiatan. Kalau kita membiasakan makan bersama dari kecil, maka bapaknya, anaknya akan merasa ketika saya makan, saya ketemu dengan bapak saya, dengan ibu saya, Iya. saling mengobrol, saling bertanya, tadi gimana hari-hari ini? Iya. Itu menjadi satu keterbukaan, suatu kebiasaan untuk sharing gitu. Berbeda dengan, tadi, kalau bapaknya pulang juga malam-malam, tanya kabar juga, gimana? Oh ya. Dia nanya sekolahnya gimana? Ya udah, anaknya nggak akan terbuka. Tapi kalau setiap hari menjadi suatu kebiasaan, tidak menjadi paksaan gitu, bukan cuma ngomong sama anaknya kalau lagi dipanggil sama gurunya gitu, kenapa tadi pagi kayak gitu ngomongnya? Padahal sebelumnya nggak pernah ngomong, anaknya nggak bakal ngomong, karena dia udah terbiasa. Itu kemarin anakku itu di kelas ditegur ngomong bajingan. Gara-gara Keceplosan aku, kan Liverpool kalah itu, kebobolan mereka. Bajingan! Aku nggak tahu kalau di bawah tuh masih bangun mereka. Besoknya di kelas bangun, anak Pak Tirta ngomong bajingan. ya cenderung sih lah. Jadi anak peniru handal. Berarti kalau bapaknya ngerokok, Nah itu. gimana pendapat Pak Dokter dengan bapak yang ngerokok? Itu. Nih, tuh ngepots ngerokok. Aduh. Gimana pendapat? Tolong diceramai. Bapak yang ngerokok tuh gimana? Gimana ya? Coba milih bahasanya. Ini tantangan ini. Gimana? Kan meniru handal kan? Meniru Anda. Dia salah gimana? Misalnya mau gimana? Mau buat supaya berhenti atau mau supaya anaknya sehat? Enggak. Ya, ini langsung. Apakah kemungkinan besar anak itu akan meniru? Iyalah. Kan tadi bapak itu jadi kayak role model lah. Ketika apalagi kalau broken home gitu ya, bapaknya datang pulang mabok gitu. Kira-kira merasa bahwa bapaknya mabok, ternyata saya coba deh mabok kayak apa. Bapak saya ngerokok gitu, kayaknya jadi laki-laki tuh kayak harus ngerokok nggak sih? Pikir-pikir seperti itu kan? Kalau kita bapaknya datang nyapa, gimana rumahnya? Oh iya, gimana di rumah, gimana sekolah gitu. Bapak saya tuh hangat ya, berngobrol terus ya, maka dia akan terbiasa untuk ngobrol. Bapaknya hobi membuli fans bola MU. Bisa. Ya anakku ngikutin sih. Kalau dia lihat tetangga anak temanku pakai Onana dihabisin. Wah, jersey jelek kok pakai. Itu karakter biasa kan. Maaf ya, bapak-bapak fans MU anakku kalau resek itu karena aku. Berarti
anak niru bapak. Anakku tuh kemarin lomba kelereng, ini aku ceritain kisah. Menurut dokter gimana? Anakku umur 6 tahun, kemarin lomba 17 Agustusan. Terus aku kan terbiasa nggak bisa kalah ya. Kalau kalah tuh wah gitu loh. Ya ceritanya kemarin diaduin. Anakku lomba kelereng tuh juara 3. Apa ini? Blar dibanting sendok kelerengnya. Terus pulang, nggak pulang yang main kayak gini. Kalah, ulang, ulang semua. Ya malah bisa diulang orang gamenya. Pokoknya diulang harus sampai dia menang. Kayak rematch. Rematch sampai menang. Akhirnya di rematch tetap kalah lagi, pulang dia. Nah, gimana cara mengajarkan anakku soal arti kekalahan? Kalau dengan kasus kayak gini, ini aku tanya tips nih, beneran konsultasi loh. Aku dokter loh, tapi kalau gini aku... Bapaknya bisa nggak menerima? Ya, ya sekarang lumayan sih. Bisa ya? Lumayan sih, tapi agak sulit-sulit juga. Maksudnya reaksi wajah tuh kalau kalah kelihatan. Ya. Gimana? Nah, masalah kedua, mamahku itu sempat keceplosan cerita. Jadi anakku yang pertama itu sangat kritis. Kembahnya mamahku tuh ketanya ke mamahku. Oma, papa itu kalau main game PS, kalau kalah kayak apa? Dengan bangganya mamahku bilang, nih, stick papa yang dirusak. Jadi kalau aku main tuh sticknya kalah tak buanting. Ada 18 stick. Iya. Nah, terus anakku datang, papa kalau kalah merusak stick ya? Di hadapan adiknya juga. Nah, sekarang mereka jadi gimana cara menjelaskan, cara menerima kekalahan ke anak umur 6 dan 9. Dan mereka sekarang kemarin sudah yang pertama kalah main game, kalah e-football, ngamuk. Yang kedua kalah main game kelereng, jotosan. Nah, ini gimana? Gimana cara mengajarkan tips nih? Dokter Ana ini kan perkembangan psikologis ya, ranahnya Pak Loki gimana? Kayak kecerdasan kan banyak ya. Termasuk satunya adalah kecerdasan emosional. Bagaimana cara anak menerima masalah, anak menerima kemenangan, anak menerima kekalahan, itu kan harus diajarkan sih. Bahkan dari awal kita harus mengajarkan misalnya dari tantrum. Anaknya tantrum itu kan emosinya anak di 2 tahun itu, dia udah mulai kenal emosi, tapi dia belum ngerti dengan emosinya. Jadi kita kalau ketemu anak lagi tantrum, kita tenangkan sambil kita afirmasi, oh kamu marah ya, kamu marah karena nggak dikasih mainan ya, sabar ya, iya oke, kamu boleh marah-marah, tapi ada batasannya, nggak boleh banting-banting, nggak boleh menyakiti. Jadi kita mengafirmasi, oh iya kamu marah karena kamu tidak diberikan mainan, kan kemarin sudah, nanti minggu depan lagi ya. Kita afirmasi dulu nih, biar dia ngerti, oh ini namanya emosi marah. Begitu juga dengan menerima kekalahan. Harus tahu dulu, oh kamu kalah ya? Oke, kalau kalah nggak apa-apa. Dalam dunia itu nggak semuanya selalu menang. Yang namanya kalah itu normal. Kalau kamu kalah, tarik nafas, kita coba lagi bulan depan. Jadi mengenalkan dulu, kalau kamu kalah, ini cara merasakannya. Ini namanya bulan depan nggak ada 17, dok, masa ajak main kelereng sendiri dok. Nah itu, terus jadi harus diajarkan. Harus diajarin, harus tahu kalau kalah itu memang begini, dan itu normal. Kalaupun kamu menang, kamu nggak boleh ngejek-ngejek yang kalah. Jangan kayak bapaknya, menang 1-0 Liverpool, tak heboh-heboh gitu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau ngajarin, tapi kalau nggak mau ngajarin ya terserah. Ya akhirnya tak ajarin, karena aku takut kalau salah aja. Tapi yang namanya anak itu contoh sih. Kita nggak ngajarin, dia akan belajar dari apa yang dia lihat. Aduh, sempurna kali. Susah loh. Minimal ketika anak terjadi itu, diomongin, iya papa mah agak susah nih, kayak gini. Cuman papa mau kamu lebih baik dari papa. Kalau namanya kalah itu nggak boleh marah-marah. Jangan ambil bagusnya dari bapak, buang jeleknya. Oke, ini udah mulai tipsnya. Berarti cara mengajarkan kalah. Nah sekarang screen time. Aku tuh lumayan mau menerapkan metode ini soal screen time. Sekalian edukasi. Jadi metodeku gini dok. Anakku tak kasih reward and punishment. Kalau kamu mau main gadget 45 menit, kamu harus belajar dulu, nyelesain PR atau belajar matematika, ngaji apapun 45 menit. Jadi 45 menit untuk another 45 menit. 45 menit belajar, 45 menit main. Setelah selesai udah tidur. Nah sebenarnya strategi mengatur screen time game itu gimana dok kalau sebagai dokter anak? Karena ini menjadi permasalahan. Banyak teman-temanku yang komplain soal game ke aku sebagai dokter dan aku nggak berani jawab soal itu, screen time. Gimana dok? Kalau tadi buat memberikan gadget
dengan syarat tertentu namanya reinforcement ya. Jadi dia memberikan sesuatu yang dia suka, tapi dia harus ngerjakan sesuatu. Iya. Supaya dia fokus ngerjain, ntar ada nih. Betul, itu aku. It's okay. Nggak apa-apa. Tapi pemberian reinforcementnya juga, itu gadgetnya juga harus tahu nih mainnya apa. Ya, udah. Ya, kan gamenya juga ada itu kan, 12 plus, 13 plus, Ya, 15 betul. plus gitu. Yang sekarang lagi di sorot kan Roblox ya. Ya. Ya karena dia seperti dunia manusia Open. itu, open, bisa ngapain aja, melakukan apa aja, kita sulit mengontrol. Baik lagi kalau memang gadget kita kan bahwa mainannya itu sesuai dengan usianya. Oke. Karena children do what children see, termasuk apa yang dilihat di game. Ketika gamenya ada, contohnya adalah bagi orangnya kalau kalah dia marah-marah, ya dia kan marah-marah juga kalau kalah. Oh. Jadi yang oke. dilihat bukan cuma manusia aja, dari game juga dilihat. Aku memang tahu anakku main apa, Minecraft, dan aku batas yang Roblox hanya di mod yang main bola. Selain itu nggak bisa tak coret. Dan menurut Pak Dokter, ini pertanyaan nomor 2. Temanku yang gamer, lebih mending yang mana? Kalau disuruh milih, anaknya disuruh main konsol, jadi kayak PS5, Xbox, Nintendo Switch, atau iPad? Kalau Agak sulit saya kalau saya pribadi ya, kita iPad itu bisa kemana-mana kan ya, bisa dibawa kemana-mana. Main sana bawa ke rumah, lagi main ke rumah sepupu bawa, main sendiri aja deh heboh sendiri. Tapi kalau game konsol itu menurut saya lebih baik. Satu, dia nggak usah dibawa kemana-mana. Jadi dia tahu, oke, kalau main di sini. Saatnya kita bermain, dan juga kan mainnya setidaknya bisa berdua. Iya betul. Jadi fun, tetap ada interaksinya. Kalaupun game-gamenya itu kan game-game perjalanan, itu kan kita harus mengerti alur jalannya, mengerti mainnya. Itu kan dia berpikir juga, kemampuan juga. Tapi kalau iPad ngeliatin, tapi kalau ngomongin videonya aja ya, YouTube aja, brain rot, scroll tuh apa positifnya? Nggak ada. Tapi kalau main e-sport, ya kan, kalau kalah, mengerti bagaimana cara menerima kekalahan, kemampuan tangannya, koordinasi mata dan tangan itu kan bagus sebenarnya. Oh jadi memang it depends ya? Iya. It depends, tapi memang kembali lagi konsol. Konsol kalau saya. Kalau iPad soalnya bisa kemana aja sih, apa aja bisa diberikan. Apalagi kalau cuman, wah ini nangis, kasih iPad. Jangan. Itu bukan reinforcement namanya, itu namanya mengalihkan. Wah, ada diem. Ya betul. Itu yang terjadi di beberapa orang tua. Jadi anaknya rewel, kasih iPad. Terus ketika kita negur sebagai dokter, jawabannya, ya kalian nggak tahu rasanya. Itu Ya, gimana? nggak tahu rasanya. Tahu rasanya, tapi nggak aku kasih juga. Iya beda, soalnya kan kalau tadi Dr. Tita bilang, kalau kamu mau main iPad, kita belajar dulu segini. Betul. Itu reinforcement yang bagus. Reinforcement, oke. Bagus itu. Tapi kalau yang, aduh rewel banget. Betul. Jadinya dia, saya rewel aja deh, dia dapat handphone gitu. Atau enggak, ketika dia lagi marah gitu, marah karena nggak nyaman, marah karena lagi jalan-jalan, kita kan harusnya mengajarin dia, nggak apa-apa, kita lagi di sini, tenang aja dulu. Itu kita dengan cara mengajarkan kan bagaimana merespon suatu masalah kan. Tapi kalau kita bilang, aduh diem berisik, ya anaknya dia nggak tahu gimana cara merespon masalah. Handphone aja, teralihkan dia. Tapi kalau niatnya brain rot, scroll, diem udah. Makanya jadi namanya brain rot. Brain rot. Kalau brain rotnya kayak aku, tebak-tebakan. Kamu cino, lah itu. Tetap harus ada interaksi. Interaksi, beda dong. Beda dong. Ayo, sebabnya kalau game itu main bola itu kan interaksi banget gitu. Oper kanan, oper kiri. Iya. Gue nggak menang gitu. Iya, Interaksi. dan endingnya anakku nangis kalau kalah. Oke. Tapi ya itu ngajarin menerima kekalahan juga penting sih. Ya kemarin mulai tak ceramain, soalnya mulai serumah mulai panik. Soalnya kalau timnya kalah, ngamuk nangis. Nah terus pertanyaan terakhir ini ini terakhir ya dok, sebelum closing pertanyaan mitos dan fakta. Cacing. Soal cacingan ini tiba-tiba heboh padahal edukasi udah banyak. Gara-gara ada salah satu, kita harus turut berduka salah satu anak kecil yang wafat karena askaris. Tuh. Nah soal cacing ini gimana dok? Kok bisa sampai menyebabkan wafat? Dan cara mencegahnya gimana dok kalau ke anak itu? Ya kalau cacing kan sebenarnya ada banyak ya. Ada 4 yang utama. Cacing kremi, cacing tambang, cacing cambuk, cacing gelang. Cacing kremi yang disilit toh dok? Iya. Kan orang-orang tahu kalau cacingan tuh paling malam-malam gatal-gatal. Kremi. Cacing kremi. Dah. Ih kemproh kali lah itulah kayak parut kelapa. Malam-malam aduh. Sumpah tuh cacing paling jorok tuh cacing kremi soalnya disilit. Jijik banget.
Ya, dia karena si cacing dewasanya tuh, cacing dewasa perempuannya itu dia malam-malam pindah ke area anus, lalu dia bertelur di sana. Telur itu yang bikin gatal. Digaruk-garuk gitu. Itu bisa menular juga tuh, menular ke ibunya kalau dia garuk-garuk di spray. Di spray ntar dia larvanya Ibunya jadi keren. Makanya harus dibersihin semua. Terus yang kedua, Ada juga cacing tambang, Mercator americanus. Cacing tambang itu dia masuk lewat larva, dia lewat kaki. Jadi kalau ada larvanya di tanah, main tanah, barefoot ya. barefoot, terus ada luka, dia masuk ke dalam, dan dia itu bisa menyerap darah. Jadi dia 1-2 cm itu, cuman dia nempel di usus, terus dia nyerap HB, nyerap darahnya anak. Bisa sampai 8 mili per hari. Jul. Anaknya jadi anemia gitu. Pucet dong. Pucat, anemia. Terus cacing tambang cambuk. Cacing cambuk itu dia sama kayak yang askaris, dia lewat makanan, tangan yang kotor. Dia itu nempel di usus bisa bikin diare. Nah, yang kemarin nih almarhum Raya itu, kalau saya ngelihat dari bentuknya itu yang askaris lumbricoides ya, cacing gelang ya. Dia itu usia cacingnya itu bisa sampai 2 tahun. Terus dia itu dalam 1 hari itu bisa 5.000 sampai 20.000 telur 1 hari. 20.000 telur 1 hari. Jadi kalau dia 2 tahun bisa menghasilkan 26 juta telur. Jadi bisa segitu banyaknya di dalam usus. Kan salah satunya yang gejala yang berbahaya adalah ngebikin sumbatan. Ini sebenarnya saya udah bukan baru pertama kali, ada beberapa kali kasus kayak gitu ya. Ileus tuh jadinya. Di Indonesia baru ini saya lihat sih. Ileus obstruktif dong. Iya, ileus obstruktif. Dia gede banget itu sampai berwol-wol begitu. Dan si cacing itu dia menyerap protein sama karbohidrat. Aduh. Jadi anaknya udah makannya susah, makannya nggak bagus, diambil sama si cacing. Ini parasit ya, dia kan hidup dari makanan manusianya. Ya udah, yang gede cacingnya, anaknya kurus. Imunnya turun, bisa penyakit yang lain. Makanya kemarin Pak Kemenkes kan bilang ya, meninggalnya bukan karena cacing. Ya cacing si askaris itu kan dia bikin penyumbatan, tapi kematian katanya bukan karena itu ya. Saya nggak tahu ya, karena kan kita nggak ngeliat medical record sama autopsi. Ya. Tapi kan secara teori si cacing itu mengambil protein, karbohidratnya, maka imunitas akan turun. Gimana dia bisa imun kalau anaknya gizinya kurang, anaknya anemia. Dan juga secara teori si cacing itu meng-shift imunitas. TH2 helper jadi TH1 dan lain-lain itu jadi lebih gampang infeksi, termasuk infeksi TB. Kayak nyambung nih, oh iya nih secara teori sih anaknya mungkin jadi TB. Apakah jadi meningitis? Ya bisa aja. Kan saya nggak tahu ya medical record-nya, cuman dibilang dia sepsis. Infeksi berat sepsis. Ya karena imunitasnya hancur pasti. Bagaimana mungkin seorang anak yang lagi bertumbuh, berkembang, memerlukan nutrisi yang bagus untuk imunitasnya malah diserap sama cacing 26 1 kilo yang bisa bertelur 20.000 cacing 1 hari. Cara mencegahnya selain higienitas obat cacing itu idealnya gimana dok? Jadi ini bener yang dokter kalau baca DM, yang DM aku itu rata-rata sekarang bukan cacing. Bukan cacing. Untung senior ya. Enggak, yang DM saya dok, percaya nggak percaya, itu adalah anak SMP SMA. Aku nggak bohong. Jadi di DM requestku itu rata-rata adalah anak SMP SMA tentang obat cacing albendazole. Okay. Apakah anak SMP SMA harus? Makanya saya bilang anak kecil anak remaja zaman sekarang tuh beda dengan anak remaja zamanku. Anak remaja zamanku aku nggak kebayang bisa DM nanya kayak gitu ke medsos orang. Masa ya nggak mungkin aku japri tiba-tiba Dedi Doser atau Deddy Corbuzier pada waktu dia masih di pesulap tak DM, Mas caranya ke pesulap ini beneran anak SMP. Ada sekitar 40-an tanya ke aku dan ini nggak dongeng, ini beneran tanya soal cacing, makanya aku tanya soal albendazole. Bagus ya, artinya mereka juga mereka curious. Aku makanya menanyakan ini tuh karena bukan orang tua yang tanya, tapi anak SMP SMA udah main HP tuh berani DM aku bacain DM request dan mereka tuh tanya soal albendazole, obat cacing, apakah anak SMP SMA harus minum? Jadi si askaris ini itu kan termasuk dalam NTD, neglected tropical disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, parasit, bakteri yang menyerang banyak banget, kita 1 miliar. Dan sebenarnya sudah ada obat buat mencegah dan mengobatinya, tapi tidak dilakukan atau tidak optimal lah melakukannya. Karena ini cacing gampang matinya, gampang pengobatannya, gampang pencegahannya. Oh ya? Dia
intinya washed, WASHED, washed. W itu water, sanitary, S-nya apa? Sanitary. Sanitary, jamban. Ya, hanya hygiene, cuci tangan. Terus E-nya edukasi dan D-nya deworming, kasih obat. Jadi harus di-wash, cuci tangan, mandi, habis dari kamar mandi cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, terus mau nyiapin makan cuci tangan, jambannya harus bener karena kan cacing Ascaris itu kan dari kotorannya, dari fesesnya ada telurnya lalu kemana-mana. Jadi jambannya, sanitarinya harus bener, hygiene-nya banget, edukasi di sekolah harus ada tuh poster bagaimana cacing bisa masuk ke dalam tubuh, terus melakukan deworming. Dewormingnya itu sesuai dengan program WHO, mulai dari anak 1 tahun sampai anak sekolah, itu bisa diberikan obat per 6 bulan. Jadi kalau mereka di atas 10% prevalensinya itu diberikan. Karena Indonesia itu lumayan besar ya, 60%. Iya. Dan ini banyaknya adalah anak sekolah sebenarnya. Jadi, iya soalnya programnya sekolah anakku tuh tiap setengah tahun. Nah, tuh. Dan sampai SMP. Ya, selama anak Dia sekolah. tersebut beresiko. Di rumahnya suka main kalau kita kan udah agak jarang kan. Iya. Walaupun tetap aja dewasa juga bisa kena cacingan. Bisa kena cacingan. Tapi kita kan lebih jarang lah main bola nggak pakai sepatu, jalan-jalan pakai sepatu. Ya sekarang, nggak mungkin si padel Iya. nyeker sekarang. Aduh. Harus ya. Ya betul. Nah terus tentang kemungkinan, ini yang tanya kemarin malah ibu-ibu. Anak saya dapat program albendazole, tapi saya dapat video di FB albendazole riskan buat hepar. Hati, gimana responnya? Albendazole ini sudah digunakan oleh WHO berjuta-juta dosis, terbukti efektif dan aman. Kita tahu bahwa semua obat, semua tindakan itu pasti ada indikasi, ada dosis, ada efek samping. Pasti ada. Nggak ada satu obat tanpa efek samping, itu berarti punyanya Ponari. Udah Tanpa ada. obat samping. Ya. Ponari Sweat, batu ya. Sama Power Balance itu yang saya jual. Power balance. Nggak ada. Pasti ada efek samping. Paracetamol juga ada risiko efek samping. Livernya. Karena kan liver kan detoksifikasi kan. Nah tapi dari penelitian bahwa sudah berjuta-juta dosis, efek sampingnya sangat minimal. Mual, nyeri perut, diare, 1-3 hari selesai. Alergi ada. Semua dalam dunia ini bisa bikin alergi. Dari yang ringan sampai yang berat. Dari yang cuma gatal-gatal sampai anafilaksis. Itu kan semuanya bisa. Termasuk obat-obatan. Apakah anaknya ada resiko alergi? Ya bisa aja. Tapi kita nggak akan tahu anak itu alergi kalau kita nggak pernah ngasih. Belum tentu anaknya alergi. Wah, saya alergi udang nih, jangan kasih. Saya nggak tahu nih saya alergi udang atau nggak. Saya nggak makan udang padahal nggak tahu alergi udang. Nggak akan tahu dia alergi udang sebelum nyobain udang. Nah ini istri saya, dia mendiagnosa dirinya alergi kepiting, padahal nggak mau makan kepiting. Tuh, Ada orangnya. aneh kali, bingung kali aku. Nah tuh, dia defense-nya itu. Tes alergi itu yang dites darah itu dia positif, belum tentu itu alergi. Kelar kau. Belum tentu. Pantas sana. Positif dokter belum tentu. spesialis. Seneng kan tukeras kepala tuh. Kadang mengedukasi anggota keluarga sendiri lebih susah daripada mengedukasi pasien. Nah, sekarang mitos dan fakta. Pertanyaan terakhir ini tidak ada di persiapan. Emang ada persiapannya? Ada. Yang nggak ada sih ada persiapan. Tadi pertanyaannya spontan semua. Dr. Luki ini asik nih. Mitos fakta pertama. Minum es terus itu akan menyebabkan pilek pada anak kecil. Iya. Es terus. Wah, mana itu? Saya minum. Sebenarnya nggak langsung ya. Apakah semua anak minum es akan batuk pilek? Nggak. Gitu. Nggak ada hubungannya. Anak kan batuk pilek kalau dia ada pencetusnya. Kalau dia batuk pilek karena infeksi, ya berarti ada virusnya. Nggak mungkin di sekitarnya nggak ada virusnya, anak minum es, batuk pileknya nggak akan. Itu pertama. Kalau dia alergi, dingin bisa aja kalau dia alergi dingin. Tapi nggak langsung. Minum es langsung batuk pilek nggak. Kecuali kalau memang dingin banget tempatnya. Anak kan alergi. Nah kalau tadi yang bilang mitosnya batuk bisa bikin batuk pilek, itu sebenarnya ada mekanisme kalau anaknya dingin, terlalu dingin, itu kemampuan imunitasnya menurun. Salah satunya di Hidung. silia hidung ya. Jadi kan hidung kita, napas kita kan ada silia tuh, gerak itu kan dia nempel, ada debu dibuang, ada virus dia dibuang. Kalau dia dingin, kemampuan untuk menggeser-gesernya itu menurun. Oh makanya. Tapi bukan cuma minum cuma sedikit seret langsung diam, memang tubuh kita selemah itu.
Enggak. Ya enggak. Kalau dia minum terus, lagi habis berenang, minum itu, ya mungkin dalam waktu yang lebih lama. Tapi kalau cuma sekali minum, bentuk pilek ya? Enggak lah. Kecuali kalau bentuk pileknya anaknya di sininya isinya pemanisnya banyak, buatannya banyak, membuat tenggorokannya jadi mengiritasi, anaknya jadi gatal-gatal ya bisa aja. Oh, jadi makanya daripada bingung, mama melarang anaknya minum es. Jadi itu benar, sialan bener dong. Salah lagi dong saya. Saya ada 2 kali kalah ini berarti. Satu sama, ya wajar soalnya ya bener sih, daripada kenapa-kenapa, ibu-ibu main aman. Udah, kan ribet kan nerangin kayak gitu dok. Nah, lebih baik tak larang aja minum es. Sembel juga ya. Iya lagi. Iya ya bener kan? Kan ada kemungkinan, kan tetap ada kemungkinan kan? Nah, daripada ada kemungkinan, saya larang aja diminum es. Tapi kan kemarin yang lumayan viral tuh kan ada yang selamat datang di Amerika, di mana kalau bayi sakit dikasih es. Ada. Oh ya? Lama itu. Jadi ada ibu-ibu dan orang Indonesia, dia ke Amerika, anaknya sakit, demam gitu, terus sama dokter dikasih es. Ada berbagai itunya, ada berbagai alasannya. Yang pertama, bisa memberikan cairan. Anaknya lagi demam itu kan susah ya. Iya. Minum susah, itu susah, gue kasih cairan. Di esnya juga ada susunya, lumayan ada nutrisinya, anak nggak mau makan. Es itu juga ngebikin tenggorokan lebih nyaman. Kalau kita sariawan gitu, kita minum yang hangat, makin nggak enak tenggorokan kita, makin sakit kan. Dikasih dingin tuh lebih nyaman. Gitu. Itu juga bisa menurunkan suhu. Oh bisa juga? Bisa, tapi ya tetap yang namanya demam kan akan hilang yang demamnya kalau infeksi selesai. Iya, oke. Terus pertanyaan nomor 2. Anak kecil yang diberikan nugget dan mie instan dari awal, itu akan kecanduan mie instan dan nugget itu sampai dia remaja. Ultra proses food ya? Iya, ultra processed food. Ya, kalau kita ngeliat ultra proses kan berarti kan definisinya dia ditambahkan berbagai banyak macam tambahan dan merubah bentuk aslinya. Tadinya ayam menjadi nugget, jadi sosis gitu. Yang ditakutkan adalah dengan banyaknya proses yang terjadi dan adiktifnya, zat-zat adiktif tambahan yang dilakukan. Plus juga kalau makanan UTF gitu garamnya tinggi. Rasanya itu udah dibuat bahwa ini rasanya mudah disukai. Ya kan? Lebih gampang ngebuat anak suka makan nugget daripada suka makan ayam goreng beneran. Bener. Ya kan? Iya. Karena rasanya sudah dibuat sebagaimana rasanya nih oleh para pembuatnya supaya gampang diterima. Renyah lah, gurih lah, asin lah. Dibandingkan ayam goreng, apalagi dada yang proteinnya banyak, itu kan lebih nggak menarik ya. Nah, anaknya yang terbiasa dengan seperti ini, ya dia akan lebih suka dengan gayanya seperti ini. Jadi dari awal dikasih garam tinggi-tinggi, ya lama-lama ya dia akan... Fakta jadi ya? Iya. Oke, menarik nih. Nomor 3, soal sunat. Sunat. Mitos atau fakta, anak cowok kalau sunat jangan main bola, nanti gendelen. Gendelen itu apa? titiknya bengkak. Gendelen tuh yang kayak habis disunat tuh jadi infeksi gede banget loh. Galen penisnya jadi gede. Balanitis jadi balanitis. Ya. Apakah mitos atau fakta kalau habis sunat jangan aneh-aneh? Langsung banget nih. Bener banyak. Begitu keluar langsung Pokoknya banyak aksi jadi. Banyak aksi dia. Jadi mitos atau fakta kalau anak kecil habis disunat jangan banyak aksi lah, di rumah aja tembak-tembak nanti gendelen. Dan ya intinya kan kalau sunat itu kan memberikan luka ya. Kulitnya kan dibuang, lalu ada bagian yang tadinya tertutup menjadi terekspos. Lalu ada luka-luka yang masih belum sembuh. Luka-luka yang masih terbuka. Ini kan luka-luka ini kan kulit itu kan adalah pertahanan kita kan, imunitas kita juga. Begitu dia terbuka, maka akan lebih mudah infeksi. Kalau dia terbuka, kotor, keringetan, gesek sana gesek sini, ya risiko untuk infeksi meningkat. Oh fakta? Bisa fakta. Wah mak ngomongnya bener semua cuk, bajingo. Ngalrar ini agak sulit nih. Mitos atau fakta buat anak kecil, jangan kebanyakan tidur di lantai, nanti paru-paru basah. Paru-paru basah ya. Paru-paru basah itu definisinya apa ya? Ya nggak tahu. Pneumonia kah? Atau saya sih kemarin ngomong kalau paru-paru basah dikeluarin dijemur. Berair. basah. Kan basah, kan nggak salah. Diperas dong parunya. Gimana tuh? Ya kalau buat pneumonia sih enggak ya. Pneumonia itu ya infeksi dikarenakan ada agentnya. Entah itu virus, entah itu bakteri. Maka dia akan jadi pneumonia. Jadi kalau dia tiduran di lantai ngebikin pneumonia sih enggak ya. Kecuali terekspos, mungkin kan kita lihat ya kalau
lantai itu kan nggak Kotor. bersih, kotor. Jadi mungkin dengan dia tiduran, debunya lebih gampang terhirup, lebih gampang sakit. Tapi bukan anaknya tiduran di bawah pasti akan pneumonia. Kalau dia di bawah karpet dan karpetnya bersih-bersih, oke nggak masalah. Nah, berarti mitos. Kecuali Mitos. lantainya reget. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Ini terakhir terus ya. Jangan biarin suka-suka saya. Oke, Yes. Yes. Kan susah nih. Mitos atau fakta? Jangan main iPad terlalu dekat, nanti matanya minus. Wah, dokter mata sih sebenarnya. Lo kan anak. Nah, gimana? Kalau keluhan mata di anak gimana? Kita rujuk sih. Karena Rujuk? waktu sekolah nggak ada ilmu mata. Oh iya benar. Kita nggak ngomong mata dikit, konsul. Telinga THT, konsul. Oh gitu? Bedah. Tapi konsul. gimana kalau main game terlalu dekat atau apa? Apakah itu bisa menyebabkan miopi? Miopi itu kan berarti si otot matanya melebar. Iya. Ya, ototnya gitu. Itu kan terjadinya karena penggunaan, aduh gue takut salah nih. Ntar. Rujuk. Rujuk aja deh. Bayar takut salah. Berarti- kan kita kayak dulu kan jangan deket-deket nonton TV. Iya, benar itu. Minus gitu. Kayaknya enggak deh. Iya sih. Coba deh, mata deh. Nah ini bagus, berarti next narasumbernya dokter mata. Nah, Mata. setelah ini tutup, dokter Luki ada pesan nggak buat bapak ibu yang nonton ini? Kan ini yang nonton rata-rata mak-mak. Ini request mak-mak nih, udah dokter mata dok, dokter anak dok. Mak-mak Apa? milenial. Oke, jadi parenting itu sulit kalau kita nggak punya ilmunya. Parenting itu akan buat kita overthinking kalau kita nggak tahu normalnya. Jadi dari pemerintah tuh sudah ada pegangannya. Buku KIA itu lengkap banget. Kapan anak sakit, kapan anak dibilang berat badannya nggak naik, kapan dibilang anaknya perkembangannya bicaranya kapan. Ini di buku KIA ada. Ya, jangan percaya dengan video-video yang tidak jelas narasumbernya siapa, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau ngeliat yang jelas ya di buku KIA itu ada. Kalau mau ngeliat ya konten kreatornya cari yang kredibel, yang punya ilmunya dan bertanggung jawab. Itu karena di media sosial ini semuanya bisa ngomong. Saya ngomong mata juga boleh aja nih. Tapi kan saya sebenarnya tidak kompeten untuk ngomong mata. Tapi saya bilang, tanya termata aja deh. Takut salah saya. Kayak saya ditanya anak nggak berani jawab. Mending saya Betul. tanya ke dokter anak. Penting kali untuk seorang dokter mengetahui batasnya. Gitu loh, batasnya kita rujuk. Jangan kayak dengan dokter kita tahu semuanya ya. Loh, gua kamus. Ya. Dokternya gelarnya apa? Chat GPT. Ya kan tahu semua, nggak mungkin soalnya bang. Itu alasan saya tuh kemarin ditanya bang sama yang namanya Hakim. Ditanya cuaca hujan bang. Iya. Ditanya semua, gigi aja tanya ke saya. Emang nggak semua gelar DR kau tanya ke saya. Itu aja kalau dari saya. Sejam yang bermanfaat ini moga-moga bisa berguna buat teman-teman dan buat emak-emak dan bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen tahu soal beliau bisa ditanya di kolom komentar, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Salam dari saya Tirta Dokter Luki. dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama bincang-bincang parenting. Great! Oke.